Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang gejala dan pengobatan prolapsus uteri atau turun peranakan. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik hijau tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, di video sebelumnya saya pernah membahas tentang faktor penyebab prolapsus uteri atau turun peranakan. Sekarang kita bahas lagi tentang gejala dan pengobatannya. Nah, sebenarnya bagaimana sih gejala-gejala yang dirasakan jika terjadi turun peranakan atau prolapsus uteri? Nah, di mana kondisi ini merupakan suatu keadaan di mana rahim itu turun atau keluar melalui vagina. Oke, di sini saya akan memunculkan gambar bagaimana sih prolapsus uteri itu. Nah, ini dia gambar yang pertama. Ini adalah gambar normalnya. Nah, mungkin ada yang masih bingung dengan gambarnya, tapi ini adalah gambar yang sesuai dengan anatomi. Karena setiap gambar itu memiliki hak cipta, jadi saya cukup mengambil satu foto saja, di mana kita bisa melihat di angka 1. Angka 1 itu adalah uterus atau rahim wanita. Jadi uterus itu dengan posisi yang normal. Kemudian ini adalah gambar kedua, di mana kita bisa melihat posisinya jika terjadi prolapsus uteri atau turun peranakan, maka posisi dan tadinya nomor 1 itu seperti yang gambar nomor 2 ini. Di mana posisi rahim itu semakin ke bawah meninggalkan posisi awalnya. Tapi sebelum kita membahas tentang gejala dan pengobatan prolapsus uteri, saya akan menjelaskan dulu bahwa prolapsus uteri itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan moms harus tahu tingkatan-tingkatan atau derajat kondisinya. Jadi mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat. Nah, kita akan bahas itu. Jadi yang pertama atau prolapsus uteri derajat pertama adalah suatu kondisi di mana leher rahim atau serviks itu turun ke vagina. Kemudian derajat yang kedua adalah serviks atau leher rahim itu sudah turun di bagian mulut vagina atau bagian terluar vagina. Selanjutnya, derajat ketiga itu kondisinya leher rahim atau serviks itu sudah keluar dari vagina. Jadi serviks atau leher rahim itu sudah berada di luar vagina. Dan derajat yang paling berat itu derajat 4, di mana seluruh rahim itu sudah keluar dari vagina. Jadi leher rahim dan rahimnya itu sudah keluar di vagina, keluar dari vagina. Nah, jadi itu tadi derajat-derajat yang moms harus tahu dulu, derajat atau tingkatan keparahan terjadinya prolapsus uteri ini. Nah, untuk gejalanya. Jadi apa saja sih gejala yang dirasakan jika terjadi prolapsus uteri ini? Sebenarnya gejala-gejala yang dirasakan untuk prolapsus uteri atau turun peranakan dengan derajat yang ringan itu biasanya tidak dirasakan. Nah, yang biasa merasakannya itu adalah dengan derajat yang sedang sampai yang terberat. Biasanya akan merasakan gejala-gejala, di antaranya yang pertama itu mengalami kesulitan pada saat buang air kecil dan juga buang air besar. Kemudian yang kedua, merasa tidak nyaman pada saat berjalan. Yang ketiga, merasa ada yang mengganjal pada area vagina. Kemudian gejala yang keempat adalah nyeri panggul, dan gejala selanjutnya yaitu biasa juga terjadi perdarahan atau keluar darah di luar menstruasi. Jadi selain menstruasi, kadang juga keluar darah. Gejala selanjutnya yaitu merasa sedang duduk di atas bola, kemudian juga terjadi tekanan pada vagina, dan mengalami kesulitan kentut atau kesulitan buang angin. Nah, itu tadi gejala-gejala yang biasa dirasakan untuk penderita prolapsus uteri atau turun peranakan. Selanjutnya, bagaimana sih cara pengobatannya? Tindakan apa sih yang diberikan? Nah, kalau misalnya untuk prolapsus uteri derajat ringan atau yang masih ringan itu, biasanya moms itu akan dianjurkan untuk melakukan perawatan di rumah atau perawatan mandiri di rumah dengan cara melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan senam Kegel yang tadi
saya jelaskan untuk menguatkan otot rahim, kemudian juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan berserat dan menurunkan berat badan. Jadi kalau misalnya ada moms yang mengalami prolapsus uteri derajat ringan, itu biasanya dianjurkan untuk perawatan sendiri di rumah dengan cara seperti itu tadi. Rajin melakukan senam Kegel. Kalau misalnya mengalami obesitas, itu dengan menurunkan berat badannya. Dan juga mengkonsumsi makanan tinggi serat agar tidak mengalami lagi konstipasi, sehingga tidak kuat mengejan pada saat buang air besar. Kemudian cara pengobatan selanjutnya, kalau misalnya tadi kan kita bahas tentang yang perawatan derajat yang ringan. Nah, kemudian yang sedang sampai yang berat itu tergantung juga dari faktor penyebabnya. Jadi misalnya kalau faktor penyebabnya itu karena rendahnya atau kurangnya hormon estrogen, maka akan dilakukan terapi hormon estrogen. Jadi karena kan hormon estrogen itu yang menguatkan otot rahim. Jadi kalau misalnya itu rendah, maka otot rahim itu juga akan melemah, sehingga orang yang mengalami hal tersebut akan diberikan terapi hormon estrogen. Kemudian pengobatan yang selanjutnya adalah dengan memasang cincin pada rahim. Jadi cincin itu dipasang pada rahim agar rahim itu tidak turun atau perlekatannya itu kokoh. Jadi tidak terjadi lagi turun peranakan. Tapi penggunaan cincin itu juga harus selalu dikontrol karena itu juga harus sering dibersihkan. Dan cara yang selanjutnya adalah dengan tindakan operasi. Jadi tindakan operasi yang dilakukan juga tergantung dari kondisi rahimnya dan seperti apa rahimnya itu, apakah bisa dilakukan tindakan operasi dengan suspens rahim, yaitu mengembalikan rahim pada posisi semula. Jadi kan tadi turun peranakan atau rahimnya turun, maka dinaikkan, dikembalikan ke posisinya. Atau haruskah dilakukan histerektomi atau pengangkatan rahim. Jadi itu semua dilakukan tergantung dari kondisinya. Pastinya dokter akan tahu tindakan apa yang sebaiknya diberikan pada kondisi tersebut. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apa lagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.